Mungkin banyak yang kaget loh, karena 3 tol terpanjang di Indonesia bukan di Jawa, melainkan ada di Sumatera. Iya betul, tol terpanjang di Indonesia sekarang ini berada di Sumatera. Panjangnya pun tidak tanggung-tanggung, hampir 300 km. Itu dari mana ke mana ya? Nah, dari data yang beredar, jalan tol tersebut adalah di Padang, Pekanbaru. Panjangnya mencapai 240 km. Dan target penyelesaiannya diperkirakan tahun 2024. Terbagi besar, Pematang, Panggang, Kayu Agung. Panjangnya mencapai 189 km dan sudah beroperasi pada tahun 2019 yang lalu. Kuala Tanjung, Tebing Tinggi Parapat, panjangnya mencapai 144 km dan selesai tahun lalu, yaitu tahun 2020. Nah, terbukti kan pembangunan Presiden Joko Widodo bukan terpusat di Pulau Jawa, melainkan di Sumatera. Padahal kalian tahulah, suara Presiden Joko Widodo pada pemilu 2014 hingga 2019, ya suaranya lempeng-lempeng begitu aja, apalagi di Sumbar dan Aceh. Tetapi, pemerataan pembangunan ala Jokowi dirasakan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali walaupun mendapatkan suara minoritas di provinsi tersebut. Tetapi Jokowi membuktikan tidak membeda-bedakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bukan di Jawa, 3 tol terpanjang Indonesia malah ada di Sumatera. Predikat tol terpanjang di Indonesia kini dipegang oleh ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar Bakter yang panjangnya 140 km. Sebelumnya tol terpanjang di Indonesia dipegang oleh tol Cikopo Palimanan Cipali yang panjangnya 116 km. Gelar tol terpanjang di Indonesia sendiri tak bakal bertahan lama dipegang oleh tol yang dimulai dari pelabuhan Bakahuni, Lampung tersebut. Ada tol baru lagi yang lebih panjang lagi segera diresmikan pada tahun ini. Tol tersebut adalah tol lanjutan Bakter, yakni ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung yang panjangnya 189 km. Dari data Kementerian PUPR yang dikutip pada Jumat 8 Maret 2019 yang lalu, bagian dari tol Trans Sumatera tersebut rencananya dioperasikan pada Juni 2019 mendatang, tahun lalu. Namun tahukah Anda bahwa 3 tol terpanjang di Indonesia semuanya ada di Sumatera? Sumatera yang sebelumnya asing dengan yang namanya jalan tol berlahan penuh dengan jalan bebas hambatan tersebut. Tol tersebut adalah ruas Padang Pekanbaru 240 km, Terbanggi Besar Pematang Panggung Kayu Agung 189 km, dan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat 144 km. Ketiga tersebut digarap oleh Hutama Karya. Adapun ruas tol Padang Pekanbaru sendiri ditargetkan beroperasi 31 km lebih dulu pada rentang 2020 hingga 2021. Sedangkan ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ditargetkan tuntas 144 km pada tahun 2020 mendatang. Berikut data 3 tol terpanjang di Indonesia. 1. Padang Pekanbaru panjang 240 km. Target penyelesaian Desember 2024. Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung panjang 189 km. Target penyelesaian Juni 2019 yang lalu. Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat panjang 144 km. Target penyelesaian 2020. Diketahui Presiden Joko Widodo mengungkapkan cerita pilu di balik pembangunan salah satu ruas tol Trans Sumatera, yaitu Bakahuni Terbanggi Besar Bakter hari ini. Tol ini menjadi yang terpanjang di Indonesia. Saat meresmikan beroperasinya tol tersebut, Jokowi menceritakan ada salah satu pegawai negeri sipil PNS yang wafat. Itu terkait dengan proses pembangunan tol tersebut. Jokowi mendapatkan cerita tersebut dari Gubernur Lampung yang ikut mendampingi peresmian tol. Ada salah satu dari ASN kita yang kebetulan adalah ketua pembangunan.
tim dari pembangunan itu yaitu Pak Adam, yang mungkin karena kecapean atau mungkin juga karena stres dikejar target, sehingga beliau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Katanya dalam sambutan peresmian tol Bekahuni Terbanggi Besar Bakter pada Jumat 8 Maret 2019 yang lalu, tol tersebut menurut Jokowi memang selesai dengan cepat. Itu tidak terlepas dari peran para ASN yang terlibat. Kenapa pembangunan ruas jalan ini begitu cepat? Pertama, kuncinya di lapangan. Lampung bisa jadi contoh. Pembebasan lahan begitu sangat cepat jelasnya. Jokowi berterima kasih kepada seluruh ASN yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Pasalnya, berkat kerja keras mereka, bagian dari tol Trans Sumatera ini bisa diselesaikan. Dalam kesempatan ini, seluruh ASN di Lampung, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tambahnya. Diketahui, Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Maruf Amin, Hasto Kristianto, mengatakan, gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak membeda-bedakan wilayah. Dia menegaskan, kendati Jokowi kembali kalah di Aceh dan Sumatera Barat, pembangunan akan terus dilanjutkan. Sumbar boleh jadi Pak Jokowi, Pak Amin kalah. Aceh boleh jadi Pak Jokowi, Kiai Maruf kalah. Tetapi percayalah, kebijakan pembangunan Pak Jokowi tidak akan membeda-bedakan, ujar Kasto saat syukuran kemenangan oleh relawan Arus Baru Jokowi di Rumah Aspirasi Jakarta pada Kamis 24 April 2019. Dalam kesempatan itu, Hasto juga meminta relawan mengedepankan persatuan. Hal ini dinilainya sesuai dengan watak kepemimpinan Jokowi yang sangat merangkul. Kepada seluruh relawan, khususnya arus bawah, mari kita kedepankan bersama persaudaraan itu. Mari kita kedepankan semangat merangkul, ucap dia. Ketua Arus Bawah Jokowi Michael Umbas turut meminta kepada relawan untuk terus berjuang, sebab pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masih kukuh. Kita hari ini berjuang, adanya penyesatan informasi bahwa kita belum menang sentuhnya, tapi kebohongan yang diulang-ulang itu akan jatuh, tegasnya. Acara syukuran dilaksanakan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng. Hasto dan Umbas memberi tumpeng kepada office boy Rumah Aspirasi, kemudian mengucapkan doa untuk menutup acara tersebut. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Maruf Amin Muldoko mengakui perolehan suara paslon 1 di wilayah basis pemilih Islam masih kalah jauh dari lawannya, Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Muldoko menyebut Jokowi mendapat sedikit suara di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat NTB dibandingkan Prabowo. Dia menduga kekalahan Jokowi tersebut lantaran masyarakat di sana sudah terpengaruh isu agama yang dihembuskan sejak lama. Kenapa begitu mudah terpengaruh? Karena hembusan isu yang diwaspadai dari awal itu memang sangat luar biasa. Semburannya sangat luar biasa, kata Muldoko. Ia mengaku mendapat penjelasan dari rekan-rekannya bahwa masyarakat